Halo semuanya, balik lagi di Garasi Online bareng gue Gregi Hardianto. Dan hari ini gue punya Toyota Grid Corolla 1993. Toyota Grid Corolla ini keluar tahun 92 sampai 95. Yang tahun 92 sampai 93 dia masih CBU, sedangkan 94 sama 95 dia itu rakitan lokal. Dan bedanya apa? Yang tahun 92 93 sama 94 95. Bedanya ada di grillnya. Kalau yang ini aslinya yang tahun 92 93 dia ada garis tipis. Tapi ini kebetulan udah diganti pakai grill C. Modelnya mirip sama yang 94 95. Mirip ya, bukan sama. Kalau untuk headlampnya sama, ini masih pakai Koito biasa. Nah, bedanya di sini, dia lebih pendek. Kalau 9293 dia panjang. Terus juga di bagian belakang, lampunya kalau yang ini warnanya kuning, sedangkan 9495 dia putih merah. Terus kalau yang 9293 dia juga punya retract untuk spionnya. Sekarang kita bahas dari depan ya. Ini dari depan lampunya pakai mika burem dengan brand Koito. Ini originalnya. Terus kalau yang tahun 9293 harusnya grillnya garis gini, garis satu gini. Sedangkan kalau ini udah diganti pakai grill C yang motifnya mirip sama 9495. Mirip ya, bukan sama. Terus kalau di sini dia ada lampu sen manjang sampai sini. Sedangkan kalau yang 9495 yang kayak tadi gue bilang cuma sampai sini aja. Kalau dari depan sih polosan gini aja ya, nggak ada aneh-anehan. Terus juga kacanya normal, nggak kecil tapi juga nggak gede, tapi visibilitasnya enak. Dan sekarang kita ke samping yuk. Sekarang kita ada di bagian sampingnya. Ini dia pakai ban ukuran 185/60 ring 14. Dan ini velg original dan dop originalnya. Jadi dia pakai velg kaleng, ditutup pakai dop. Dopnya modelnya kayak gini, ini aslinya. Terus di sini dia ada molding panjang sampai belakang dan ada stiker twin cam 16 FV. Di sebelah sini ada antena radio dan ini spionnya yang tadi gue bilang ini retract. Tapi retractnya dia ini adalah salah satu penyakit dari Grid Corolla tahun 92 sampai 93. Makanya itu dia di 94 95 ini dihilangin katanya segitu ya. Di sini modelnya proper banget ya. Banyak yang bilang Grid Corolla ini potongannya kayak Lexus. Dan di bagian belakang juga bannya sama. Di bagian depan cakram, di bagian belakangnya dia tromol. Sekarang kita langsung loncat ke belakang. Sekarang kita ada di bagian belakang Grid Corolla. Ini yang tadi gue bilang tahun 92 93 lampu sennya warnanya kuning. Sedangkan kalau misalkan yang 94 95 dia warnanya putih. Tapi komposisi warna putihnya ini dia lebih sedikit dibandingin kalau yang kuning ini. Jadi kalau misalkan pakai garnish kuning terus pakai lampu sen yang warna putih, dia agak nggak nyambung komposisi warnanya. Terus di sebelah sini ada garnish panjang warna kuning sama warna merah. Ada tulisan Corolla. Tulisannya di sini ya, bukan bentuk emblem di sini-sini. Nah, di sini ada emblem Toyota dan emblem SEG 16. Biasanya ada yang 16 SEG, ada juga SEG 16. Itu biasanya udah kebalik-balik, gue juga nggak tahu asli yang mana. Dia punya knalpot sebelah kanan. Dan kalau plat nomornya ini untuk yang plat nomor baru dia nggak muat karena dia kegedean. Dia cocoknya sama plat nomor yang lama. Gitu. Terus di bagian kaca dia punya defogger dan juga ada Hemon stop lampnya. Jadi lampu remnya ada juga di sini. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Bagasinya ini lumayan lega ya. Dan di sini jaraknya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan kita ngangkut barang juga nggak terlalu susah. Di sini dia manjang ke belakang dan dia juga lumayan lebar. Dan di sini ada engselnya. Jadi kalau misalkan naruh barang yang di sebelah sini agak tinggi, dia agak mentok-mentok sama engselnya. Tapi kalau misalkan bawa yang agak tinggi, yang mendingan di tengah sih. Terus di bagian bawahnya dia ada ban serep. Terus ini juga yang bagian belakang joknya itu bisa dilipat. Jadi bagasinya manjang sana. Jadi kalau misalkan bawa barang yang panjang, itu tinggal ngelipet aja dan masukin barangnya.
Ini mesin dari Grid Corolla. Mesin ini 1500 cc, pakai mesin 4A FE. Di sini dia udah injeksi mesinnya. Di sebelah situ ada aki, radiator. Grid Corolla ini penyakitnya ada di TPS, throttle position sensor, dan juga di delconya. Jadi kalau misalkan mau beli Grid Corolla, perhatiin dua komponen itu. Mobil ini sengaja kita beli buat di-review. Makanya itu dia setelah di-review mau kita jual. Jadi kalau misalkan emang ada yang lagi nyari Grid Corolla, emang ada yang minat, langsung kontak aja ke Instagram kita di @garasionline. Sekarang kita ada di dalam kabin Toyota Grid Corolla. Bisa kita lihat ya, ini kalau dibandingin Toyota Twin Cam yang model sebelumnya itu, yang sekitar tahun 91-an lah, 91 ke bawah, ini perubahannya beda banget ya. Kalau yang Twin Cam itu modelnya kotak, dia udah mulai modern pada zamannya. Makanya itu dia kenapa dia booming sampai sekarang. Nah, sekarang kita lihat di sini materialnya dia ini banyak soft touch-nya. Emang mobil tahun 90-an masih soft touch ya. Bukan plastik-plastik kayak zaman sekarang. Nah, ini setirnya dia palangnya palang 4 modelnya. Ini udah retrim. Dan bagusnya dia ini ada tilt yang ada pernya. Tuh. Ini kalau mobil zaman sekarang ada di Wuling Convero. Kalau mobil-mobil sekarang kan yang lainnya manual naik turunnya. Nah, kalau ini masih ngeper. Keren sih. Terus kalau untuk di bagian door trim, dia bahannya fabric, ada tuas, door lock, window lock, terus ada power window, auto cuma ada di sebelah kanan. Dan di sini ada door pocket yang agak sedikit lumayan gede, sedang sih. Cuma buat naruh dompet, handphone, segala macem. Terus kalau di sini ada retract yang tadi gue bilang, tapi retract ini adalah salah satu penyakitnya dia karena ini gampang rusak. Dan dia juga ada electric mirror. Di sini ada pengatur lampu. Ini buat speedometer, indikatornya. Jadi lampunya bisa diatur mau terang atau mau gelap. Di bagian indikator di sini ada bensin, kecepatan, RPM, ada suhu mesin, dan juga ada indikator buat kalau pintu kebuka. Untuk di bagian tengahnya, dia ini ada AC 4 biji, ada jam digital, ada hazard, defogger, ada head unit, terus juga ada pengaturan arah AC, dan juga di sini ada buat nyalain AC. Di bagian tengah sini dia ada laci gede, jadi kalau misalkan orang mau ganti jadi double din, biasanya pindah ke sini. Terus di sini ada asbak, ada lighter, dan juga bisa buat charger, dan ada ruang kebuka kecil. Nah, di sini transmisinya manual. Di sini ada rem tangan, ada tempat koin kecil di sini, dan ada lacinya juga. Lacinya 2 tingkat. Terus di bagian sini, lacinya agak lumayan gede, tapi dia belum soft opening. Di sini dia ada spion model night and day, dan ada sun visor 2 biji. Yang ada kacanya cuma sebelah kiri doang, yang sebelah kanan polosan aja. Terus selain itu juga di bagian bawah setir ini dia ada kisi AC juga. Jadi AC nggak cuma di sini, tapi di kaki juga ada. Jadi kalau misalkan lu nyetir, kaki lu nggak bakal kegerahan, kaki lu adem. Sekarang gue ada di kabin belakang dari Grid Corolla. Ini posisi nyetir gue, tinggi gue 167 168. Dan di sini bisa kita lihat legroomnya lega dan kaki bisa masuk kolong. Ini enak sih. Dan di sini joknya empuk dan nggak terlalu tegak. Di sini ada headrest yang dia nggak bisa di-adjust, tapi cukup buat kepala orang Indonesia. Jadi masih bisa nyender dengan enak lah. Dan ini bahannya bahan fabric, warnanya abu-abu, ini originalnya. Di sebelah sini juga bahannya fabric dan di sini soft touch. Kuncinya model tarik, bukan di sini. Ini bukan pintu, dan di sini ada power window dan pegangan kayak buat naruh koin segala macam. Tapi di sini nggak ada door pocketnya ya. Nah, sampai bawah pun juga dia masih soft touch. Terus di sebelah sini dia ada asbak. Jadi kalau zaman dulu kan perokok masih dikasih fasilitas, jadi masih ada asbaknya. Dan di bagian belakang ini tadi ada hammer stop lamp yang gue bilang, dan ada speaker 2 biji di bagian atasnya sini belakang. Overall sih di sini enak ya, lumayan nyaman, dan di sini bisa buat 3 orang ya. Tapi yang di tengah nggak kebagian headrest,
Dan di sini gundukannya nggak terlalu gede, jadi masih enak buat kaki orang yang di tengah. Mobil ini cocok banget buat orang yang pengen main mobil sedan tahun 90-an. Mobilnya ini harganya lebih tinggi dibandingkan dengan all new Corolla yang tahun 96-an ke atas. Ini mobilnya kalau misalkan sehat kondisinya dijual biasanya 50 sampai 60-an pasarannya. Dan untuk spare partnya menurut gua Starlet itu harganya udah murah. Ini spare partnya lebih murah lagi dibandingkan Starlet. Dan oke, sekian dulu dari Garasi Online. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.